dan 30 kelas besar dan kelas kecil. Terima kasih. Sampai jumpa. Umat Tuhan, mari kita masuki ibadah kita saat ini. Kita merespon panggilan ibadah secara berbalasan.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji, syukur, dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Allah. Sungguh layak meninggikan Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya. Dari segala suku, bangsa, dan bahasa, Dia menjadikan kita warga kerajaannya. Kerajaan segala zaman yang benar dan sejati. Puji, syukur, dan sembah kami nobatkan kepadamu, ya Raja Penebus. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 226, bait 1 dan bait 5. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, Pencipta alam semesta sempurna dan megah. Hormati Penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus terpuji selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melangsungkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam perputaran 1 tahun kalender liturgi. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir tahun, hari ini kita pun hendak merefleksikan bagaimana Yesus Raja yang sejati telah sepenuhnya hidup dan berkuasa dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui. Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai Raja Kasih tercermin melalui sikap hidup saling mengasihi? Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran tercermin melalui perilaku hidup kita yang benar? Alih-alih menempatkan Yesus sebagai Raja yang sejati, kadang kita menempatkan ego diri sebagai penguasa hidup. Kadang kita dengan mudah menghakimi orang lain, tapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Kadang kita menuntut orang lain untuk berperilaku dengan sesuai standar dan kehendak kita, daripada menerima mereka dengan segala keberadaannya dan mengukur diri dengan standar Kristus. Kadang kita menuntut orang untuk berperilaku benar, tapi kita sendiri masih berkompromi terhadap dosa. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita, memohon pengampunan dan pengasihan dari-Nya.
Ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami menyadari segala dosa dan kekurangan kami yang menghalangi-Mu untuk berkuasa atas hidup kami. Sucikan kami ya Allah, Sang Jalan Kebenaran. Tunjukkanlah kami damai dan limpah rahmat-Mu, agar kami kembali hidup seturut kehendak-Mu dan di bawah kuasa kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Kasih Allah yang sejati telah mengalahkan murka akibat dosa yang kita perbuat. Pengampunannya membuat kita hidup kembali di bawah kuasa-Nya. Kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 menyatakan kepada kita, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 247, bait 1 dan bait 3. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang.
fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami dipersatukan oleh Allah di dalam ibadah pada hari ini. Dan saat ini umat-Mu telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampai kebenaran firman Tuhan, agar hanya firman Tuhan sajalah yang dinyatakan kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama didasarkan pada kitab Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10, dilanjutkan ke ayat 13 dan ayat 14. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkorbar-korbar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendakapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 93 ayat 1-5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bacaan kedua diangkat dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.
Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir Oktober hingga awal November yang lalu, Presiden Indonesia, Presiden kita, Bapak Joko Widodo melakukan kunjungan internasional dan berjumpa dengan begitu banyak pemimpin negeri. Presiden Jokowi mengunjungi beberapa negara dengan beragam agenda. Tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam beragam bentuk kerjasama dunia, serta memperkuat kerjasama antar negara demi kemajuan bangsa kita. Dari berita ini kita bisa melihat ternyata di dunia ini ada banyak sekali pemimpin. Dan tidak seperti pada zaman dahulu sekali ketika semua pemegang kepemimpinan adalah raja, dulu bangsa-bangsa dipimpin oleh raja, kini ada banyak pemimpin yang bukan raja. Ada negeri yang dipimpin oleh presiden. Indonesia dipimpin oleh presiden. Ada pula yang pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Mereka menjadi pemimpin supaya bekerja demi kepentingan dan tujuan bangsanya. Ibu bapak saudara terkasih, tahukah Anda apabila seorang hendak disumpah dengan kuasa, apabila orang-orang para pemimpin
negeri disumpah dengan kuasa, ia bersumpah kepada siapa? Jawabannya kepada Tuhan menurut iman dan keyakinan masing-masing dan juga kepada negara. Contoh saja presiden kita, Joko Widodo, dan juga Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden. Dalam sumpah jabatannya, Jokowi mengawali dengan perkataan, "Demi Allah saya bersumpah." Begitupun dengan Joe Biden yang mengakhiri sumpahnya ketika ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, ia mengatakan, "So help me God." Pemimpin-pemimpin negeri ini pun ternyata mengakui kedaulatan Tuhan. Para pemimpin negeri itu berkuasa di bawah kehendak dan kuasa Tuhan. Bicara soal kedaulatan Tuhan, pada hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Minggu Kristus Raja. Dalam perayaan ini kita mengingat dan menghayati bahwa Kristus adalah Raja semesta. Dalam tradisi ibadah Kristen, Minggu Kristus Raja adalah penutup dari lingkaran tahun liturgi. Tadi kita sudah mendengarkan di dalam pengantar, ini seperti akhir tahun di dalam lingkaran tahun liturgi Kristen. Jadi kalau misalnya kita mencoba menelisik lebih dalam, ini berbeda dengan perhitungan kisah Yesus. Jadi tidak dihitung dari ketika Yesus lahir pada perayaan Natal, lalu bangkit pada perayaan Paskah, tidak seperti itu. Tetapi sepanjang tahun, perayaan liturgi Kristen itu merayakan Kristus, kehidupan Kristus. Dari masa penantian, minggu depan kita akan merayakan Advent pertama, hingga pada hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Berawal dari penantian akan datangnya Juru Selamat, hingga pada hari ini, sesungguhnya kita memuliakan Kristus yang sejatinya adalah Raja. Itulah makna dari Minggu Kristus Raja. Jadi umat yang dikasihi Tuhan, kita punya Raja. Raja yang kuasanya melebihi para raja dan pemimpin bangsa. Raja yang tidak menentang setiap pemimpin dunia, melainkan justru berkenan pada para pemimpin dan raja yang baik. Raja kita memerintah dengan adil. Ia dicintai dan dihormati oleh segenap umatnya. Setidaknya harusnya demikian. Kristus adalah Raja yang datang ke dunia bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia ini. Pada hari ini tema kita adalah Yesus, Raja yang sejati. Tidak ada raja yang lebih berkuasa daripada Kristus. Ia jauh lebih mulia daripada para yang mulia di dunia ini. Mari kita melihat mengapa Yesus Kristus disebut atau kita muliakan sebagai Raja yang sejati. Yang pertama, Kristus adalah Alfa dan Omega. Tidak ada seorang pemimpin pun di muka bumi ini yang sudah ada sejak dunia bermula. Tahukah ibu bapak, saudara-saudara, pemimpin atau raja sebuah bangsa yang paling lama di dunia ini? Menurut beberapa sumber dikatakan dalam sejarah namanya Raja Sobuza yang kedua dari Swaziland. Swaziland itu adalah sebuah kerajaan yang ada di Afrika bagian selatan. Ia memimpin selama 61 tahun, dicatat dalam sejarah demikian. Dikatakan dari umur 4 bulan ia sudah menjadi raja hingga akhir hayatnya. Luar biasa. Dan mungkin ada lagi yang tidak dicatat di dalam sejarah yang memimpin lebih lama dari raja itu. Namun semua raja dunia dengan segala kuasanya itu amat terbatas oleh waktu. Sedangkan Kristus, ia sudah ada bersama-sama dengan Bapa sebelum semuanya ada, hingga nanti akhirnya yang kita sendiri tidak tahu kapan. Dalam pembacaan kitab Wahyu, kita menemukan kesaksian bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ia melampaui waktu hidup banyak manusia, dan selama itulah Kristus merajai semesta ini.
juga kita mengingat apa yang kita barusan baca dari kitab Daniel. Dikatakan kerajaannya kekal, tidak akan habis oleh karena zaman. Yang kedua, Kristus adalah raja karena ia beroleh kuasa dari Allah, Sang Bapa. Dalam penglihatan Daniel disaksikan bahwa ada, dikatakan di situ, yang lanjut usianya. Lalu juga ada seorang seperti anak manusia. Daniel melihat bahwa kepada anak manusia itu diberikan kuasa dan kemuliaan sebagai raja oleh yang lanjut usianya itu. Dalam terang iman Kristen, kita percaya bahwa seorang yang seperti anak manusia itu adalah Kristus, Sang Anak. Dan seperti yang kita temukan juga di dalam Injil Yohanes, kerajaan Kristus tidak terbentuk di dunia ini, melainkan terbentuk di dalam Allah. Kristus menjadi raja semesta bukan karena ia dipilih dan berasal dari dunia. Ia tidak dipilih oleh dunia, ia tidak berasal dari dunia, melainkan dipilih dan berasal dari Bapa. Apabila Kristus adalah raja yang dipilih oleh dunia ini, maka Kristus menjadi setara dengan raja-raja yang ada di dunia dan akan menjadi pengabdi dunia. Kristus tidak mengabdi bagi dunia. Ia mengabdi bagi Bapa. Ia mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa di tengah dunia ini, yaitu menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, Kristus adalah raja yang datang ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran yang baik buat kita. Dan kebenaran inilah sebenarnya inti dari kesaksian Kristus menurut Yohanes. Kristus sendirilah kebenaran itu. Kristus berasal dari Allah. Kristus adalah bukti bahwa Allah menyertai kita. Dan Dia ingin agar kita hidup di dalam kebenaran itu. Dan alasan ketiga ini menjadi sangat menarik dan penting. Kristus datang ke dunia ini bukan dengan kemapanan dan kehormatan. Ia tidak datang dengan kekuatan yang dahsyat sehingga orang yang melihatnya langsung bertekuk lutut. Tidak demikian. Ia datang dalam kesederhanaan. Saking sederhananya, banyak orang tidak hanya tidak percaya, tapi juga tidak terima kalau Kristus itu raja. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Kristus tidak datang agar dunia takluk, melainkan untuk memberi teladan, untuk memberi kesaksian. Ia tidak ingin dunia ditaklukkan oleh kebenaran, melainkan supaya dunia hidup di dalam kebenaran itu. Umat yang dikasihi Tuhan, 3 alasan ini cukup untuk meyakinkan kita bahwa Kristus sesungguhnya adalah raja yang sejati, raja yang sesungguhnya, raja yang kepadanya segala suku bangsa menyembah, raja yang juga dimuliakan oleh banyak raja dan pemimpin bangsa. Kristus bukan raja yang lalim. Ia bukan raja yang menghamba pada segelintir orang demi kepentingan tertentu. Ia adalah raja yang taat pada kehendak Bapanya. Ia menyatakan kebenaran kepada dunia tanpa memilih-milih. Ia juga tidak datang untuk menindas. Justru sebaliknya, ia datang agar dunia, kita semua, beroleh selamat. Kurang apa? Kurang apa? Ia adalah raja yang patut kita sembah dan dimuliakan oleh semua bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Injil Yohanes tadi, kita menemukan kesaksian yang begitu kuat oleh Kristus tentang dirinya. Ketika Pilatus bertanya, "Jadi engkau adalah raja?" Kristus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata mendengar di sini bukanlah mendengar sambil lalu begitu saja, melainkan mendengar dengan saksama, memberi perhatian dan memberi diri penuh pada apa yang didengarkan.
Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibedakan antara to hear dan to listen. To hear, kita mendengarkan suara tanpa perlu berusaha keras. Dan itu bicara soal terdengar atau tidak terdengarnya suara seseorang. Namun to listen, kita memberi perhatian kita pada sesuatu yang ingin kita dengarkan. Dan ini soal mendapatkan pesannya, menemukan maknanya, makna dari yang disampaikan kepada kita. Maka inilah yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Ini yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Apakah kita mendengarkan suara Kristus, Sang Raja kita? Apakah kita mendengarkan kebenaran itu? Atau kita tidak mendengarkan suara Kristus? Atau malah kita tahu harus mendengarkan, namun karena satu dan lain hal kita memilih untuk tidak mendengarkan suaranya. Mengapa demikian? Apa karena takut? Tidak sedikit loh, ibu bapak, saudara-saudara, orang yang takut dengan kebenaran. Karena seringkali kebenaran membutuhkan komitmen yang kuat. Kebenaran itu butuh perjuangan dan bahkan orang-orang berkorban. Bahkan sampai rugi demi kebenaran. Dan ini mengingatkan kita pada nyanyian di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 279 yang judulnya Semua Orang Inginkan Kebenaran. Irama lagunya sangat menarik sekali, membuat kita ingin menari karena memang iringannya begitu menyenangkan. Namun mari kita lihat liriknya. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Menarik ya? Dari sebuah nyanyian yang begitu indah dan riang itu, ada makna yang sangat kuat, yang saat ini menjadi perenungan bagi kita. Banyak orang takut dengan kebenaran. Mengapa seperti ini? Bisa jadi karena ada raja lain di dalam diri setiap kita. Ada raja lain yang bukan Kristus di dalam hidup kita. Dan raja itu tidak lain adalah diri kita sendiri. Kita yang merasa punya kebenaran pada diri kita sendiri dan enggan untuk melihat kebenaran Kristus. Setiap kita hanya mau mendengarkan diri sendiri dan tidak mau diusik oleh Tuhan Yesus. Ingin menguasai dan tidak dikuasai oleh apapun. Banyak orang ingin menjadi raja bagi dirinya sendiri dan akhirnya sulit untuk menerima Kristus sebagai raja dalam hidupnya. Apalagi kalau menerima Kristus sebagai raja, maka ia harus menanggalkan nafsunya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan inilah yang kita temukan dalam diri Pilatus dan para Farisi serta imam kepala yang membawa Yesus ke pengadilan. Mereka tidak mau diusik oleh kebenaran. Pada akhirnya mereka sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus Kristus, namun tetap tidak mau mendengar Kristus, tetap tidak mau diusik oleh kehadiran Yesus Kristus. Mereka semua terjebak pada nafsu atas dunia. Para Farisi dan imam kepala terjebak pada martabat sebagai pemuka agama. Dan Pilatus pada kepatuhannya terhadap kaisar. Sebenarnya ibu bapak saudara-saudara, mereka sedang merajai diri mereka sendiri. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah kita menemukan diri kita itu serupa dengan para Farisi dan Pilatus yang enggan mendengar Yesus Kristus? Ibu bapak saudara yang terkasih, pada saat ini kita diajak untuk melepaskan nafsu dan ambisi untuk menguasai segala sesuatu di dunia ini dan tunduk pada Kristus, Sang Raja. Kita kembali dipanggil untuk melihat Kristus, Raja yang sesungguhnya, yang menyelamatkan kita sekaligus mengundang kita untuk hidup di dalam kasih Allah yang sejati. Sang Raja yang sejati itu memanggil kita untuk hidup
bersamanya sebagai umat yang sejati, yaitu umat yang membaktikan diri pada kebenaran dan kehendak Tuhan. Sang Raja yang sejati memiliki umat yang sejati, umat yang membaktikan diri pada kebenaran dan kehendak Tuhan. Untuk itu pada saat ini, mari kita pelihara semangat ini. Semangat untuk terus mendengar dan memuliakan Kristus di dalam keseharian hidup kita. Kita ada di dunia ini bukanlah semata-mata untuk hidup dengan tujuan masing-masing. Kita yang berasal dari Allah, hidup demi tujuan Allah. Toh pada akhirnya kita bukanlah siapa-siapa selain umat yang dikasihi Allah. Itulah kita di mata Kristus. Itulah kita di mata Allah. Kita adalah umat yang dikasihinya. Maka mari, sebagai umat kepunyaan Allah, umat yang hidup menaruh hormat dan tunduk pada Kristus, mari kita membaktikan diri kita kepada Yesus Kristus, Sang Raja yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang kami terima lewat begitu banyak hal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menegur kami sekaligus mengundang kami kembali untuk hidup sebagai umat Kristus, untuk melihat Engkau, ya Tuhan, Yesus Kristus sebagai Raja kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami yang seringkali gagal untuk melihat Engkau sebagai Raja yang tidak membaktikan hidup kami demi kemuliaan dan rencana-Mu. Namun ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kembali mengingat panggilan ini, memahami siapa kami. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mendengar Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini ya Bapa, kami umat-Mu menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi negeri kami, Indonesia, yang saat ini bersama-sama dengan seluruh dunia berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah negeri kami, untuk Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara yang berjuang untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan demi kehidupan masyarakat yang baik, secara khusus di dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Tuhan, anugerahkanlah mereka hikmat, sehingga mereka dapat mengemban setiap tanggung jawab
demi kepentingan negeri ini. Begitupun kami berdoa untuk para petugas kesehatan, juga para aparat keamanan yang berjuang keras dengan resiko yang tidak kecil untuk menjaga penanganan COVID-19 dan juga situasi di negeri ini. Kiranya Tuhan anugerahkan mereka keberanian, semangat, dan juga daya juang agar mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Biarlah pekerjaan mereka, karya mereka membawa damai sejahtera bagi kami semua di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang terus berjalan hingga pada saat ini di negeri kami. Tuhan berkatilah agar proses ini terus berjalan dengan baik dan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses vaksinasi ini. Kami berdoa untuk setiap warga di negeri ini, setiap masyarakat, para buruh, pengemudi, dan setiap warga dengan pekerjaannya masing-masing, dengan pergumulan ekonomi oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi negeri ini. Mampukanlah kami untuk tetap bekerja keras, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang terus melaksanakan ibadah dan juga pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam pelaksanaan ibadah virtual, juga jemaat yang mulai menyelenggarakan ibadah secara onsite terbatas. Ya Tuhan, berkatilah setiap persiapan dan pelaksanaan ibadah ini. Biarlah semuanya terselenggara di dalam anugerah Tuhan, dan kami tetap mengutamakan keselamatan baik diri kami maupun sesama kami. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Engkau. Saat ini kami juga berdoa bagi warga gereja yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami mengingat Oma Lili Murni, Oma Dindiana, Oma Ana, Oma Susiwong, Bapak John Setsine, Bapak Umar Tono, Bapak Antonius, Penatua Henry Wiono, Bapak Antoni Chiu, dan setiap nama yang kami ingat di dalam doa kami pada saat ini. Tuhan, jamahlah mereka. Di dalam segala pergumulan oleh karena sakit penyakit, kami percaya kasih Tuhan senantiasa dinyatakan. Pemulihan Tuhan senantiasa dinyatakan juga bagi mereka melalui proses medis. Setiap makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, juga perawatan dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh keluarga. Tuhan, berkatilah mereka, agar di dalam pergumulan ini mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan, dan pemulihan Tuhan pun dinyatakan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu di dalam kami membangun gedung gereja kami. Berkatilah setiap orang yang mengambil bagian di dalam proses pembangunan ini. Untuk setiap anggota majelis jemaat yang terlibat, untuk setiap anggota jemaat juga yang turut memberi diri di dalam perencanaan pembangunan gedung ini. Agar kiranya di dalam waktu dan kehendak Tuhan, kami boleh menyambut anugerah-Mu melalui gedung GKI Muara Karang, agar pelayanan dan kehidupan berjemaat semakin lebih baik. Kami berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 hingga 2022. Kami mau serahkan semua program-program yang telah dirancangkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja
dan kami mengambil bagian di dalamnya, memberi diri kami, sehingga setiap program ini tidak hanya menjadi program semata, namun juga menjadi cara kami untuk menyambut kehidupan berjemaat yang Tuhan anugerahkan. Mampukanlah kami ya Tuhan sebagai umat-Mu agar dapat mengambil bagian, berpartisipasi di dalam setiap kegiatan gerejawi ini. Kami juga mau menyerahkan pemilihan penatua periode 2022 hingga 2025 dan penyusunan program pelayanan tahun 2022 hingga 2023 ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap proses, setiap percakapan, setiap perencanaan-perencanaan yang dilakukan, kiranya Tuhan berkenan. Dan Tuhan memberikan bagi kami setiap orang yang mau memberi dirinya untuk pelayanan di gereja-Mu. Dan juga setiap program-program yang terencana, semuanya berkenan bagi Tuhan. Biarlah semuanya kami lakukan demi kami menyongsong apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan berjemaat di GKI Muara Karang. Kami juga mau menyerahkan pelayanan baptis kudus anak dan dewasa serta CD pada tanggal 5 Desember mendatang ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap persiapan dapat berjalan dengan baik, majelis jemaat, dan juga setiap umat-Mu yang memberi diri dibaptis, serta keluarga. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Dan biarlah kami boleh menyambut anugerah-Mu melalui pelayanan baptis kudus, anak dan dewasa serta CD ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Allah. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Raja yang sejati. Amin. Marilah kita mensyukuri pemeliharaan Kristus, Sang Raja sejati dalam setiap langkah perjalanan hidup kita melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 57 ayat 10 mengungkapkan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, majelis jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait 1, bait 8, dan bait 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, pemberian kami selamanya. Dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Umat Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Allah Bapa Pencipta,
Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan hidup yang Engkau nyalakan melalui segala berkat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari kami. Terpujilah Kristus, Sang Raja yang sejati. Di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau menyatakan berkat melalui firman yang membimbing kami untuk selalu hidup benar. Di dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus, saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepadamu. Kiranya gereja dapat mengelola persembahan ini untuk menyatakan kehidupan bagi sesama dan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Kristus Putranya dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja sejati bagi orang yang hidup dan yang mati. Kuasailah hidup kita dengan teladan kehidupannya, melalui sikap, karakter, maupun tutur kata yang mencerminkan kebenarannya. Mari dengan tetap berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan bait 2. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta.
pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. GKIMK dipanggil dalam dunia menjadi kawan sekerjanya, memberi dampak bagi umat sekitarnya, berelasi